semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfareka Hakim dengan NIM 25051811029. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar algoritma dan pemrograman bagi pemula. Video ini ditujukan bagi teman-teman yang baru belajar pemrograman. Jadi, saya akan membahas tentang bagaimana algoritma diimplementasikan dalam pemrograman dasar. Baik, tanpa lama-lama, mari kita langsung masuk ke topiknya. Nah, yang pertama-tama kita perlu pelajari adalah apa itu algoritma, ya. Jadi, algoritma itu adalah urutan-urutan atau langkah demi langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, sebelum kita membuat suatu program, kita perlu membuat algoritmanya terlebih dahulu, ya. Jadi, algoritma itu berperan sebagai perencanaan sebelum diimplementasikan ke program nyata, ya. Jadi, ibaratnya itu seperti seorang desainer pakaian, di mana mereka menggambarkan rancangan pakaiannya dulu, baru setelahnya akan menerapkan desain tersebut untuk membuat baju, ya. Kemudian kita masuk ke 3 cara penyajian algoritma, yaitu yang pertama adalah teks deskriptif. Teks ini menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, ya, dan cukup mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian yang kedua itu ada pseudocode, ya, pseudocode. Jadi pseudocode ini adalah algoritma yang berasal dari konversi bahasa pemrograman, ya. Jadi bentuk penulisannya itu memang mirip dengan bahasa pemrograman, namun pseudocode ini tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian yang terakhir adalah flowchart, ya, flowchart yaitu representasi algoritma dalam bentuk diagram alir. Nah, jadi flowchart ini menggunakan simbol-simbol khusus serta tanda panah sebagai konektor, ya. Jadi supaya kita lebih paham, supaya kita lebih memahami perbedaan di antara ketiga cara penyajian algoritma tadi, kita akan lihat contoh kasus berikut, ya. Jadi kita sudah punya satu contoh kasus, yaitu penentuan kelulusan mahasiswa. Nah, aturannya itu cukup sederhana, yaitu jika nilai mahasiswa lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut lulus, ya. Jika nilainya kurang dari 60, maka mahasiswa tersebut dikatakan tidak lulus. Nah, kita lihat ya bagaimana teks deskriptif dari contoh kasus ini. Nah, teks deskriptifnya yaitu yang pertama adalah program dimulai. Yang kedua, masukkan nilai mahasiswa. Yang ketiga, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, tampilkan keterangan lulus. Jika tidak, tampilkan keterangan tidak lulus. Terakhir, program selesai. Nah, dapat kita lihat teks deskriptif ini memang menggunakan bahasa sehari-hari yang sangat mudah dipahami bahkan oleh orang awam. Nah, berikutnya ialah pseudocode, ya kan? Kita lihat dulu bagaimana pseudocode untuk contoh kasus tadi. Ya, pertama di sini ada mulai. Nah, mulai itu biasanya ada di pemrograman, ya. Ada mulai, input nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka tampilkan lulus. Jika tidak, tampilkan tidak lulus, lalu selesai. Ya, jadi memang terlihat mirip sekilas dengan teks deskriptif, namun pseudocode ini menggunakan campuran, ya, bahasa pemrograman berupa sintaks pemrograman. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini bukan untuk dimengerti komputer, melainkan supaya programmer mudah memahami alur program, ya. Jadi ini tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu.
Nah, berikutnya kita lihat untuk flowchart ya. Di sini bisa kita lihat ada bagan ya, ada diagram alir. Jadi flowchart ini memang sangat berbeda dengan algoritma sebelumnya. Ya, di mana flowchart itu divisualisasikan dengan bagan yang terdiri dari simbol-simbol khusus. Nah, algoritma flowchart ini dibuka dengan start ya, menggunakan simbol terminal. Ya, simbol terminal itu digunakan untuk membuka atau memulai dan mengakhiri suatu program atau suatu algoritma. Kemudian ada simbol jajar genjang, itu untuk simbol input output ya. Jadi seperti namanya, simbol ini berfungsi untuk menerima input dan mengeluarkan output. Ya, kemudian di sini ada simbol belah ketupat. Ini biasa disebut sebagai decision atau selection ya. Jadi biasanya itu di dalamnya terdapat sebuah kondisi. Nah, di sini ada kondisi jika nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, kondisi ini itu dapat bernilai true atau false. Jika nilainya true, maka program akan mencetak keterangan lulus. Ya, jika kondisi tersebut bernilai false, maka program akan mencetak keterangan tidak lulus. Lalu program akan berakhir gitu. Jadi jadi algoritma itu bertujuan agar penyusunan program lebih mudah sehingga mudah dipahami dan terstruktur serta mengurangi kesalahan kode sebelum membuat program. Nah, baiklah, di sini kita harus membuat algoritmanya terlebih dahulu kan. Jadi di sini kita sudah punya algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Oke. Yang pertama itu kita deklarasi. Sebelumnya itu yang pertama adalah kita tentukan dulu nama programnya. Programnya misalnya nilai mahasiswa. Ya, nilai mahasiswa. Lalu kemudian kita akan deklarasi variabel. Di sini ada dua variabel yang akan kita gunakan. Jadi variabel nilai dengan tipe data integer akan menyimpan data dari nilai mahasiswa. Kemudian ada variabel ulang dengan tipe data char ya, dengan tipe data char. Jadi dia akan menyimpan pilihan dari user nanti karena kita akan pakai perulangan. Kemudian di sini kita akan mulai program. Dimulai dari do, jadi kita akan pakai perulangan do while. Ya, kita pakai do. Input nilai mahasiswa. Kemudian jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka tampilkan lulus. Nah, karena kita di sini ingin agar hasilnya itu atau nilai mahasiswa itu tidak lebih dari 100 dan tidak juga kurang dari 0 ya. Jadi kita di sini akan membuat rentang agar jika nanti user menginput nilai lebih dari 100, maka dia tidak akan menjalankan perintah yang ini atau tidak akan memenuhi kondisi yang ini. Kemudian kondisi kedua yaitu jika nilai lebih kecil daripada 60 dan nilai lebih besar sama dengan 0, maka nanti tampilkan tidak lulus ya. Jadi jika kedua kondisi ini bernilai benar, maka dia akan menampilkan lulus. Dan jika tidak atau salah satunya bernilai salah, maka dia akan pergi ke kondisi berikutnya dan akan mengecek lagi apakah kedua kondisi di sini itu bernilai benar nih. Kalau dua-duanya bernilai benar, maka dia akan menampilkan tidak lulus. Dan jika tidak, dia akan otomatis pindah ke baris ini ya. Jadi dia akan otomatis menampilkan input tidak valid. Nah, kemudian kita akan masuk ke
kita akan menampilkan apakah ingin menginput ulang ya. Jadi di sini supaya ada perulangannya, kita akan beri pilihan kepada user apakah user ingin menginput ulang. Jika user menginput ya, nanti dia akan masuk ke variabel ulang. Lalu jika ulang sama dengan ya atau ulang sama dengan ya y kapital, ya, maka dia akan melakukan perulangan. Dia akan balik ke sini lagi sampai pokoknya selama kondisinya itu seperti ini, maka dia akan terus mengulang. Jika nanti user menginput T, maka program akan berhenti. Ya, jadi seperti itu algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Jadi mari kita coba implementasikan algoritma dalam pseudocode ini ke program bahasa Pascal ya. Coba kita lakukan. Nah, baiklah, di sini sudah ada Turbo Pascal ya. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Turbo Pascal untuk bahasa Pascalnya. Kalian bisa download itu lewat internet. Nah, kita langsung saja create new file ya. Oke, ini tampilan dari Turbo Pascal. Jadi yang pertama-tama kita harus tentukan dulu nama programnya ya. Jadi kita akan membuat program dengan nama nilai mahasiswa. Oke. Kemudian uses CRT yang merupakan struktur dasar dari program Pascal ya. Jadi ada sintaks uses CRT itu. Kemudian berikutnya sebelum kita masuk ke programnya, kita harus deklarasikan variabel ya. Jadi kita deklarasikan variabel dulu. Nah, ada dua variabel yang akan kita gunakan, yaitu variabel nilai dengan tipe data integer ya. Kemudian dengan tipe data integer atau bilangan bulat ya. Jadi variabel nilai ini akan digunakan untuk menginput nilai mahasiswa. Kemudian ada variabel ulang dengan tipe data char ya. Dengan tipe data char, jadi dia akan menyimpan karakter tunggal. Oke, selanjutnya kita akan mulai programnya. Klik dulu begin. Kemudian kita akan pakai perintah clear screen supaya terminal atau outputnya itu bersih ya. Jadi jadi ini clear screen ini hanya untuk membersihkan terminal. Kemudian kita pakai repeat ya. Kita akan pakai repeat until untuk perulangan. Jadi di sini kita akan langsung masukkan fungsi perulangannya. Kemudian kita akan mencetak dulu. Kita akan mencetak output ya dengan judul. Jadi kita akan membuat judul program kelulusan mahasiswa pada mata kuliah pemrograman. Oke. Ya, kemudian ini jangan lupa titik komanya ya, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan dulu nilainya ya, breakdown. Kita breakdown lagi. Breakdown lagi. Jadi breakdown ini memang fungsinya untuk mencetak output ya. Breakdown, masukkan nilai, kita kasih rentangnya lah ya, 0 sampai 100. Oke. Nah, berikutnya kita akan menerima input dari user dengan menggunakan readline. Jadi readline ini fungsinya untuk input ya. Lalu nilai input dari user akan kita masukkan ke variabel nilai. Nah, masukkan ke variabel nilai. Baik, terus di sini kita akan masuk ke percabangannya. Kita akan gunakan if else ya. Jadi yang pertama if, kita buat di sini apabila nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, karena di sini kita pakai rentang ya, jadi antara 0 sampai 100, maka di sini kita akan menggunakan operator logika ya. Di sini kita akan menggunakan operator logika sama dengan yang ada di pseudocode-nya tadi. Jadi operator logika itu kita pakai n, kalau di sini kita pakai n. Kemudian kita tulis dulu kondisi kedua ya, lebih kecil sama dengan 100 ya, lebih kecil sama dengan 100, kecil sama dengan 100. Oke, kita tutup. Oke, then
ya, atau maka bright line, kita bikin sini keterangannya lulus, oke. Dan kemudian di sini kita akan gunakan kalau dalam program bahasa Pascal kita tidak perlu titik koma di sini karena if else itu sudah merupakan satu kesatuan. Jadi apabila ada perintah pada kondisi pertama, ya apabila perintahnya hanya satu, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda titik koma, ya. Kemudian di sini ada else if, ya, ada else if dulu. Kita ambil lagi nilai, ini masuk ke if yang kedua, ya. Nilai lebih kecil dari 60 and nilai lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian dan lagi bright line, keterangan tidak lulus, ya. Kita tutup. Lalu di sini kita pakai kondisi terakhir yaitu else, ya. Jadi kita akan pakai else. Di else ini sudah tidak ada kondisi lagi, ya teman-teman. Jadi langsung masuk ke perintahnya. Input tidak valid. Oke. Kemudian kita buat until, ya, until ulang sama dengan huruf T kecil, ya. Jadi untuk char dia memerlukan tanda petik satu atau single quote, ya. Kemudian kita tutup. Lalu kita pakai operator logika OR di sini. Ulang sama dengan T besar, ya. Kemudian titik koma, return, dan N. Oke, jadi kita akan coba untuk jalankan apakah sudah berhasil. Nah, di sini ada error. Sepertinya ada yang perlu diperbaiki, ya. Kita lihat dulu apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita menemukan error di sini, ya. Jadi tadi itu setelah kita mencoba untuk run ada error, dan kita menemukan error di bagian else if yang ini. Karena tadi saya bilang bahwasannya if else di sini itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi untuk else if ini kita tidak memerlukan titik koma, ya teman-teman. Kita nggak perlu titik koma, jadi kita hapus. Karena titik komanya itu akan ada di else-nya saja. Lalu coba kita runkan, semoga berhasil. Nah, akhirnya berhasil. Di sini tampilannya adalah program kelulusan mahasiswa pada mata kuliah pemrograman. Lalu di sini ada bagian input, masukkan nilai 0 hingga 100, ya. Kita coba masukkan nilai 90. Nah, keterangannya di sini adalah lulus, ya. Lalu masuk ke pemrograman. Nah, di sini kita juga masukkan di bagian akhir ini, ya. Untuk di bagian akhir kita buat di sini itu ada bright line lagi untuk pemilihan, ya. Jadi supaya user itu bisa memilih apakah mau menginput ulang nih. Jadi input nilai lagi, tanda tanya, coba dulu Y atau T, ya, ya atau tidak gitu. Y atau T. Oke, terus ini. Kemudian readline, kita membaca input dari user, ya, lalu kita masukkan ke variabel ulang. Jadi biar kita tahu apa pilihan dari user. Nah, kemudian beginilah programnya, ya, beginilah programnya. Kita coba jalankan, ya, semoga berhasil. Nah, oke, sudah berhasil programnya. Di sini kita akan memasukkan input, ya, memasukkan input berupa nilai 90, ya. Kita coba. Nah, keterangannya lulus, ya kan. Terus ada pilihan, kita bisa milih input nilai lagi atau tidak. Nah, kita coba pilih ya dulu, gitu kan. Kita pilih ya. Nah, program akan melakukan perulangan, ya. Jadi kita akan menginput nilai lagi. Misalnya ini kita input nilai 50 deh, 50. Maka keterangan tidak lulus, ya. Jadi coba kita input T, ya, kita tidak mau menginput lagi. Kita coba. Nah, hasilnya program itu sudah selesai, ya. Program itu tidak menjalankan perulangan lagi. Oke. Kemudian mari kita kembali. Jadi dari sini itu bisa kita lihat yang pertama itu ada deklarasi variabel, ya, kemudian masuk ke program. Di sini ini untuk input. Lalu ada percabangan, di mana di sini kita punya 2 kondisi atau 3 kondisi. Ya, yang pertama tuh kondisinya jika nilai lebih besar sama dengan 60.
dan jika nilai lebih kecil sama dengan 100. Nah, jika kedua kondisi ini benar, maka program akan menjalankan perintah ini, ya. Jika ada salah satunya salah, maka program akan lanjut mengecek ke kondisi berikutnya, ya, ke kondisi yang ini nilai lebih kecil dari 60 dan nilai lebih besar sama dengan 0. Nah, jika dari dua kondisi ini terdapat yang salah atau tidak keduanya benar, maka program akan menjalankan ke perintah terakhir, ya. Secara otomatis dia akan dia akan memberikan output input tidak valid, ya, gitu. Kemudian baru kita akan meminta input dari pengguna apakah pengguna ingin menginput nilai lagi. Nah, jika tidak, maka program akan selesai. Nah, begitulah ya untuk program Pascalnya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita tentang algoritma dan pemrograman dasar, ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas teks deskriptif, pseudocode, kemudian flowchart, terus kita bahas elemen-elemen penting dalam pemrograman seperti variabel, tipe data, operator. Kemudian ada struktur sekuensial, ada struktur percabangan, ada juga struktur perulangan, ya kan. Terus kita juga tadi sudah mencoba pemrograman secara langsung dalam bahasa Pascal berdasarkan algoritma sedikit yang tadi sudah kita buat, ya. Jadi memang pemrograman itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata nih, ya. Misalnya kayak untuk penjualan itu kita bisa menggunakan pemrograman, ya. Terus untuk mendata siswa yang meminjam buku nih, ya kan, dalam perpustakaan. Jadi kita bisa menggunakan pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi tadi kita juga sudah mencontohkan program untuk menentukan apakah seorang mahasiswa lulus atau tidak. Itu kan merupakan suatu contoh kasus nyata. Dan kita bisa selesaikan masalah itu dengan pemrograman, ya. Jadi segitu saja mungkin pembahasan kita pada video kali ini. Saya harap dengan video kali ini kalian dapat terbantu, ya. Semoga video ini mudah dipahami dan salah-salah. Jadi saya harap kalian dapat terbantu dengan adanya video ini, ya. Semakin semangat lagi untuk belajar pemrograman. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.